Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pemrograman PHP terdapat sebuah function yang bernama array column. Nah, function ini mengembalikan nilai dari kolom tunggal ke dalam array. Maksudnya bagaimana? Nah, misalkan ada contoh seperti ini. Ada sebuah variabel array multidimensional atau array di dalam array. Seperti ini. Nah, di dalam array ada array lagi. Misalkan di sini ID 1, nama Zaidun, umur. Di sini misal 19. Nah, ini kita copy. Dua, Umarun 21. Kita copy lagi di sini. Bakrun 23. Nah, misalkan kita memiliki sebuah data array multidimensional atau array di dalam array seperti ini. Nah, misalkan kita ingin mengakses atau mendapatkan hanya nilai umurnya saja dari setiap array. Nah, maka kita bisa menggunakan function bernama array column. Nah, function ini menerima 3 parameter. Parameter pertama adalah variabel array yang akan kita ambil nilainya. Parameter kedua adalah nama kolomnya atau indeksnya. Jika indeksnya berupa angka, maka nomor indeksnya. Jika indeksnya berupa string seperti contohnya ini kan indeksnya string berupa ID, nama, dan umur. Maka kita ambil indeksnya. Di sini misal saya ingin mengambil umur. Nah, sebenarnya ada parameter ketiga. Parameter ketiga itu indeks key-nya. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika kita mengembalikannya, ketika kita mengembalikan hasil dari ini, indeksnya itu kita bisa tentukan sendiri dari, misal indeksnya kita tentukan dari nama. Seperti ini bisa. Atau tapi ini bersifat opsional, artinya bisa dikosongkan. Nah, jika seperti ini, maka misalkan kita tampilkan seperti ini. Kita simpan, kita tampilkan, kita jalankan kodenya. Nah, maka di sini nama akan dikembalikan sebagai indeks dan umurnya sebagai value-nya. Bisa dilihat Zaidun 19, Umarun 21, dan Bakrun 23. Nah, dan jika kita kosongkan, misalkan kita tidak menggunakan indeks key-nya, simpan, jalankan. Nah, maka secara otomatis indeksnya akan menggunakan angka secara default ya. Indeks pertama adalah 0, kita tahu 19. Indeks kedua 1 yaitu 21 dan indeks ketiga adalah 2 yaitu 23 ya. Ingat-ingat bahwa indeks array itu selalu dimulai dengan 0. Nah,
selain itu juga sebenarnya kita bisa mengosongkan parameter keduanya seperti ini. Nah, ini bisa kita lakukan, tapi kita tidak boleh mengosongkan parameter ketiganya. Oh tidak, maksudnya ini kita bisa kosongkan, artinya kita isi dengan nul, misal seperti ini. Nah, untuk parameter ketiganya kita bisa isikan, misal kita isikan dengan nama seperti ini. Maka ketika kita jalankan, ternyata nggak bisa ya guys, kira-kira bisa. Ya intinya adalah, bentar, coba kita kasih nilai 0. Wah, ini dia. Ketika kita memberikan nilai 0 pada function array column ini, maka secara otomatis ini akan mengembalikan array penuhnya, tetapi dengan mengindeks ulang. Seperti kita tahu di sini awalnya kita lihat. Nah, di sini awalnya array 1, 2, dan 3 ini indeksnya adalah secara defaultnya adalah berupa angka. Tetapi ketika kita menggunakan array kolom ini dengan memberikan nilai 0 pada parameter kedua dan parameter ketiga kita memberikan indeks key-nya, maka dia akan mengembalikan array secara penuh dengan indeksnya. Indeksnya itu mengindekkan kembali menggunakan array key-nya, dalam di sini adalah nama. Nah, misalkan kita ganti di sini umur atau ID, sudah ID. Simpan. Kita clear dulu. Ya. Kita tampilkan. Nah, maka secara otomatis ID di sini akan menjadi indeks untuk setiap array secara penuh gitu guys. Artinya setiap array ini akan diindeks ulang dan indeksnya itu diambil dari parameter ketiga seperti itu. Ya. Mungkin sekian dari saya tentang function array column. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.